Apa tujuan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Apa tujuannya? Kayyanala ridha Allah wal ghurba minhu. Semata-mata kita mengerjakan sunnah Nabi adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu niatan kita. Bukan niatnya untuk mempamerkan diri, untuk ria, untuk minta puji atau minta lihat. Tidak, bukan itu tujuan orang yang menghidupkan sunnah. Tapi tujuannya semata-mata yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kita baca sebelumnya bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu aslut tariq al-musil ilallah wal amal biha min ajalli ma yutaqarrabu bi ilal maulah. Dan mengamalkan sunnah itu termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para aulia pun mereka dekat kepada Allah, mereka tidak lepas sehari-harinya dalam 24 jam daripada mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena mereka istiqamah, mulazamah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka pun menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun mendapatkan titel aulia Allah, artinya kekasih Allah. Kekasih Allah tentu mereka orang-orang yang haris, yaitu orang-orang yang bersemangat menghidupkan, orang-orang yang gemar menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa min sidqil hubbi lin nabi alaihi atammus salah wat taslim jafa'a sunnatihi al-'athiratit tahirah. Maka tidak bisa dikatakan benarnya cinta seseorang kepada Nabi Muhammad SAW jafa'a sunnati, hatinya kering atau jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin bisa dibenarkan cinta seseorang kalau dia sendiri tidak menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW, mereka bersemangat, himmah untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, melestarikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kata beliau, tidak bisa diakui kecintaan seseorang jika dia meninggalkan, mengabaikan, melupakan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat tamassuk bisiyar man la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Bahkan mereka berpegang dengan sejarah orang-orang yang tidak Allah pandang mereka itu pada hari kiamat. Mereka malah berperilaku dengan perilaku orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka-mereka yang mengidolakan orang-orang yang jauh daripada Allah, yang ngefans kepada orang-orang yang tidak mendapat pandangan kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka-mereka yang menjadikan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikonnya. Maka ini orang, kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia mengatakan mencintai Nabi, maka kecintaannya itu tidak bisa dibenarkan. Susah untuk dibenarkan orang yang cinta kepada Nabi namun tidak mutabaah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta kepada Nabi namun dia tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan orang itu dia mengatakan dia cinta Nabi tapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita bisa mengatakan dia sebagai pecintanya Rasul SAW? Ini yang baru meninggalkan sunnah Nabi. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan bayar zakat bagi orang yang mampu. Ini bagaimana orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan, bahkan melupakan dengan sengaja untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang telah meninggalkan sunnah aja ini sudah tidak bisa diakui kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang meninggalkan daripada perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka
bilang aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, namun dia meninggalkan, mengabaikan, melupakan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Sangat tidak mungkin itu bisa dikatakan mereka pecinta Nabi Muhammad SAW, karena cinta itu perlu pembuktian, cinta itu perlu pengorbanan, cinta itu perlu bukti. Tidak bisa cinta itu hanya sebatas lidah saja, tapi ada pembuktian. Nah, cinta Nabi Muhammad buktinya apa? Kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa may yadda'i hubban nabi wa lam yakun bi sunnatihi mustamsikan fahuwa kadzib, kata beliau. Dan barang siapa yang mengaku cinta Nabi Muhammad tapi ternyata mereka tidak berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, fahuwa kadzib, maka mereka itulah seorang pembohong, seorang pendusta. Tidak dibenarkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak disahihkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku cinta Nabi namun dia tidak berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi, bahkan dia berpegang dengan perilaku-perilaku, akhlak-akhlak atau tingkah laku orang-orang yang jauh daripada Nabi, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita perhatikan pertama kepada diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita, agar mereka berpegang teguh dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW setelah mereka mengamalkan dan melaksanakan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan kita pun kepada Nabi Muhammad SAW bisa dibenarkan, bisa disahihkan, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tanda cintanya kita kepada Allah yaitu kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kita pengen meraih cintanya Allah, maka jalannya yaitu adalah menghidupkan, mengikuti mutaba'ah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan tidak hanya kasih sayang atau cinta dari Allah, tapi dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menyadari kita tidak luput setiap harinya kita mengerjakan akan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Cuman dengan kita mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah sehingga kita dengan mudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga kita mendapatkan kasih sayang cintanya Allah, karena seseorang kalau tidak ada mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan kesulitan mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Bisa melakukan, mengamalkan sunnah Nabi SAW itu adalah orang-orang yang telah dicintai oleh Rasulullah SAW. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ia cinta mereka, lalu mereka bisa mencintainya. Artinya apa? Artinya seseorang tidak akan bisa cinta kepada Allah kecuali Allah terlebih dulu mencintainya. Dengan apa Allah mencintainya? Allah memberikan taufik dan hidayah. Usaha kita bagaimana? Usaha kita berusaha untuk mengamalkan, meniatkan hati kita untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.